Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua dimanapun berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan dalam segala sesuatunya dan dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman nyata saya, kesaksian saya tentang mati suri. Saya mati suri selama 21 hari 21 malam. Tapi saya pernah sadar dari mati suri itu beberapa menit, terus tidak sadar lagi, terus tidak sadar lagi, begitu. Sampai waktu itu saya pernah tersadar di saat saya dibawa ke rumah sakit. Tetapi di saat pulang dari rumah sakit saya tidak sadar lagi. Jadi kejadiannya belum lama, pada tahun 2021, itu bulan Januari, Bob ya. Nah, jadi ada ini saudara saya yang waktu itu saya mati suri, beliau juga ikut merawat saya. Ini orangnya nih, Cok. Sini, Bob. Beliau lagi ngantuk. Jadi beliau ikut dengan keluarga saya, ikut mengurus saya waktu saya mengalami mati suri tersebut. Katanya waktu saya tidak sadar, saya terus-terusan mengatakan sakit kepala. Memang awal kejadiannya itu pas waktu itu bulan Januari ya, dari rumah saya dari Cikarang, Bekasi, saya pulang ke sini, ke kampung saya, ke orang tua saya. Malamnya itu saya biasa melakukan awrodan, melakukan baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu saya lakukan sampai subuh. Setelah subuh saya tidak kunjung ngantuk, saya belum ngantuk gitu. Jadi setelah sholat subuh itu saya belum ngantuk, saya masih melek. Jadi sampai pagi hari waktu itu, karena orang tua saya di kampung ini mau panen ya, jadi saya juga ingin membantu orang tua saya membantu panen. Itu posisi saya belum tidur waktu itu ya, belum tidur sampai jam setengah 12 siang saya belum tidur. Nah, waktu itu karena saya belum tidur dan kecapean, saya di situ ngelamun, tapi bukan ngelamun kosong. Waktu itu keanehannya itu, saya sedang bekerja, itu saya duduk di pinggir sawah. Saya melihat alam ini kayak merah gitu. Saya kayak masuk ke dimensi lain waktu itu. Nah, di situ kata ibu saya, "Kamu kenapa?" katanya. "Sakit," katanya. Saya bilang, "Iya, saya agak pusing," saya bilang gitu. Nah, pas saya itu saya pusing sekitar ya ada setengah jam kurang lah, karena kejadiannya dari setengah 12 sampai jam 12 kurang. Itu kepala saya ini nggak enak gitu, sakit gitu. Nah, setengah jam kurang itu saya ngelihat baju saya tuh basah dengan keringat, basah banget pokoknya. Nah, di situ saya suruh pulang ke rumah oleh orang tua saya. Saya pulanglah ke rumah pulang, dan di jalan itu yang tidak ada rumputnya, karena rumputnya sudah bersih, tidak ada rumput. Itu saya dicegat oleh seekor ular hitam. Kalau ular biasa, kalau ada orang itu pasti ular itu lari kan, tapi ini bukan lari, ini nyamperin saya gitu. Malahan saya juga mundur-mundur begini kan.
Nah itu cepat-cepat saya buka baju saya yang basah itu, saya tutup ular itu. Itu ular itu nggak keluar dari baju saya gitu loh, karena tidak ada rumput, tidak ada apa, itu tanah bersih gitu, bersih gitu, masih tanah merah gitu ya. Pas saya ngambil karung itu, saya mau memasukkan ular itu tadinya gitu kan. Pas saya buka, ular itu nggak ada. Kalau ular itu keluar dari baju itu pasti ketahuan, karena tidak ada rumput di situ, tanahnya luas gitu, jalan itu. Nah dari situ saya abaikan dan saya pulang karena saya nggak kuat, sakit kepala. Pas sampai di rumah, saya mandi terus sholat zuhur. Udah sholat zuhur, saya di sejadah langsung terlentang begini, karena ada yang ngomong, sekarang juga kamu ikut saya, kamu harus pulang dulu, katanya gitu. Itu juga saya nggak tahu, yang pastinya saya menceritakan kisah nyata saya. Nah di situ saya tergeletak di musola, karena di rumah saya di belakang ada musola. Tergeletak hampir 1 jam di situ. Terus orang tua saya nyamperin karena udah pada pulang kerja. Kamu kenapa, katanya, sakit? Nah itu orang tua saya ngomong tuh, saya tuh udah nggak nalar gitu. Karena saya kayak ini bukan di musola, bukan gitu. Nah di situ saya ada yang jemput sosok bapak-bapak yang pakai jubah hijau, pakai gamis hijau gitu. Ini gamis hijau, ininya juga hijau, terus sorbannya hijau semua gitu. Nah di situ saya dibawa ke alam lain. Ini yang akan saya ceritakan kepada sahabat. Pengalaman di mati suri saya ini sangat percaya atau tidak percaya gitu. Jadi saya ditunjukkan oleh beliau yang pakai jubah putih itu ke satu tempat yang saya lihat tempat itu banyak sekali makhluk-makhluk aneh. Ada yang bertanduk, ada yang matanya besar, ada yang ya berbulu gitu, ada yang besar gitu, ada yang kecil, itu macam-macam. Nah kata beliau yang bawa saya itu, ini adalah makhluk-makhluk yang sedang mempersiapkan perang dunia ketiga, katanya. Pokoknya ini saya ceritakan sama saudara semua gitu. Antara betul atau tidaknya itu ya nggak apa-apa lah, yang penting saya cerita gitu. Katanya untuk mempersiapkan perang dunia ketiga dan mereka itu nanti akan menguasai orang-orang, katanya begitu. Itu saya bengong karena makhluk-makhluknya aneh gitu. Orang saya ya biasanya ya begini ya, ngelihat kawan-kawan gitu kan, paling saya ngelihat makhluk-makhluk astral itu kayak selewat. Nah itu saya melihat semuanya gitu, bentuk-bentuknya aneh. Terus keduanya saya dibawa ke satu tempat. Di situ banyak orang-orang yang pakai jubah putih, orang-orang yang pakai baju biasa gitu kan, orang-orang yang tinggi besar dan yang biasa juga itu banyak di situ. Nah kata beliau yang pakai jubah hijau ini yang bawa saya, katanya ini juga sedang mempersiapkan perang dunia ketiga dan mereka itu akan mendampingi orang-orang yang dalam kebenaran, katanya gitu. Pokoknya itu yang saya dengar, yang saya lihat itu di mimpi saya gitu. Karena mati suri itu ibaratnya mimpi, sahabat, mimpi gitu, kayak ya pokoknya saya kayak jalan-jalan gitu kan, kayak dibawa-bawa kemana-mana gitu kan. Saya nggak sadar saya ada di alam zahir gitu. Kalau raga saya lagi ada di alam zahir itu saya nggak sadar. Nah waktu itu saya tuh diajak makan oleh pakai jubah putih itu, saya makan. Ceritanya itu di sana tuh saya kekenyangan, saya makan segini. Pas saya makan itu saya kekenyangan sampai saya muntah.
Pas saya muntah di alam sana itu saya sadar sebentar. Nah ini kawan saya, keluarga saya semuanya ada di situ. Jadi saya sedang didoakan gitu, sedang didoakan. Nah sampai waktu itu saya sadar sebentar, saya dibawa ke rumah sakit. Tapi kata rumah sakit saya tidak ada penyakit apa-apa, tidak ada penyakit apa-apa. Nah di situ saya dikasih obat, saya minum. Terus sudah minum obat, saya juga tidak sadar lagi. Saya dibawa lagi oleh bapak-bapak yang pakai jubah hijau. Nah di situ beliau ngomong satu kali lagi, kata beliau, pokoknya mulai sekarang kamu harus banyak eling, kamu juga jangan jangan mau dimanipulasi oleh makhluk-makhluk katanya, karena antara makhluk yang tadi yang bentuk-bentuknya aneh dengan yang satu lagi ini nantinya akan berperang kembali katanya. Karena peperangan ini sejak dahulu sampai sekarang itu juga katanya begitu. Jadi tiap gelombang itu juga katanya. Jadi mereka tuh punya sejarah yang memang sulit untuk kita buka katanya gitu. Pokoknya itu sahabat yang saya alami, jadi saya ceritakan pokoknya yang aslinya itu yang saya alami. Nah di situ saya disuruh pulang sama bapak-bapak yang pakai jubah hijau itu. Kata beliau, sekarang kamu pulang, katanya, saya doakan kamu bisa bisa menjalankan segala sesuatunya, katanya, dikuatkan iman dan Islam di saat kamu diberikan ujian cobaan dalam hidup, katanya. Yang paling penting perjuangan kamu jangan pernah berhenti, terus cari ilmu, terus perbanyak kebaikan, katanya, terutama kepada orang tua, katanya begitu. Nah di situ saya sadar waktu itu saya sama ibu waktu saya sadar disuruh minum air putih. Nah saya nanya waktu itu ke istri saya bilang, ini udah berapa hari sih, saya bilang, kayaknya kemarin gitu, saya sakit kepala kemarin waktu pulang dari sawah. Kata istri saya, boro-boro katanya udah 21 hari, katanya. Saya kaget. Sampai saya juga nanya ke sahabat saya ini, katanya memang 21 hari. Memang pas saya lihat tangga juga iya gitu. Nah di situ sahabat, memang pokoknya yang saya alami ini, yang saya ceritakan ini, ya semoga dapat menghibur sahabat, ya semoga ada manfaatnya. Kalau yang tadi saya ceritakan itu memang aslinya begitu, saya diperlihatkan kayak dua golongan, ya kayak dua negara. Memang katanya dua negara itu antara hitam dan putih itu nanti akan memulai lagi, katanya, sejarah yang terakhir, katanya akan memulai perang dunia ketiga, katanya begitu. Ini saya tidak mengada-gada, memang saya mengalami hal tersebut itu saudara. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di saudara semua. Saya sangat berterima kasih saudara sudah nonton channel saya. Terus dukung channel saya agar bisa berkembang dan semoga bisa bermanfaat untuk sahabatku semua dimanapun berada. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Saya ucapkan terima kasih. Salam damai dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.